karena komentarnya itu kan juga agak-agak nyinggung lingkungan, merasa diremehkan lingkungan, dan remehkan lingkungan, dan lingkungan kan sama masyarakat jadi tanda tanya. Kita sambil pelajari aja, mungkin kita juga sebagai lingkungan kurang gimana loh, enggak Pak, kalau dia itu memang orangnya ya mau bergaul, orang kita kunda aja dia jalan nuwun aja mboten kok gitu. Kadang-kadang juga warga tuh ya sabar. Judek ngatiku bingung, waro langit ku kang katon mendung. Piye sing judek? Piye kaki? Nggih. Apa ya? Apa ora duwe tenan apa piye to? Menawi kondisi ini pun menika nggih. Terus kita sih makarya, namun kok bilang ke satu sisi tekanan yang lain dari sisi ekonomi banyak hitungan depresi mungkin ya. Terus tertekan, akhirnya dia memutuskan untuk keluar dari pekerjaan dan ini mandar dengan saking apa iya perusahaan pun ingkang maring keterangan menika rikala dateng Karangasem motoripun terus wonten Jogja Sleman kan makarya wonten cucian mobil pun paringi pinjaman kendaraan. Terus harus kisaran gaji nggih 1.700.000. Wonten sambetan kerjaan nika kantor napi 300. Potong gaji nggih. Lah menika mbok bilih nggih tasih wonten sambetan di luar lingkungan menika. Mbok bilih nggih lajeng napa keputusasaan agak depresi menawi sumber dari berbagai lingkup terdekat menika masih saderengipun kesah menika nate nyuwun damelan. Namun piyantunipun mungkin kirang interaksi-nipun datang lingkungan, kirang sosialisasi. Mungkin ya warga masyarakat mriku nggih mboten patos napa nggih gagas. Nggih. Jeng ya merasa tersinggung napa terus pundi ngaten wong nggih mboten koordinasi kalian Pak RT napa Pak RW mau pergi niku dene kula nggih. Dan namung saderengipun bulan Januari nate ten kantor niki. Ingkang intinipun damel serat akte kelahiran anakipun ingkang kalih. Nggih, lajeng trias. Nggih, curhatlah kaitanipun putrane ingkang nomor kalih ya Mas Aris ya. Menika kan berarti napa punya kebutuhan khusus. Nggih. Menika kan minggah kelas tunggal. Kelas tunggal sekolah wonten SD Jetis sakilanipun Kampung Karangasem. Ya dekat. Nah, nggih namun nggih keterbatasan menika lajeng nampilipun pelajaran lagi randang pun saranaken saking guru setempat. Sekolah di SLB karena merasa jauh. SLB nggih. Enggak ada kendaraan. Nggih, sekolah ya sarange ya sudah enggak apa-apa ya tetap sekolah di SD negeri aja selama barangkali mungkin orang tuanya ibunya mau mendampingi. Soalnya nanti mungkin anak bisa ngikuti pelajaran di samping tambahan pendampingan ibunya dan ya nanti kami kasih rekomendasi untuk biar kepala sekolah atau bu guru mau terima. Nanti ibunya mau dampingi terus dan nggih kados mboten
enggak sabar. Nggih mboten ana sih. Tanggal bulan Januari. Nah, kalau wingi niku nerantan nggih spontan mawon kula ini mireng harinya Sabtu sore. Ya, nggih ta nika. Wah, rame-rame sore-sore. Mana-mana ki sing arep kedol ginjel iki. Nah, nggih. Sapa ngedol ginjel lah ngono. Nah, murah kok larang saya guyonan gitu yo ana gitu. Nggih. Lah lajeng kula kontak kalian Pak RW, kalian Pak RT, Pak coba dicek sama Gugus itu bener ndak warga RW 4 kok ini ada postingan di Facebook ngoten. Jualan ginjal. Pak RW gene teng griyane dalu-dalu. Pak RW coba HP saya tak ngabel Pak RW nanti RW-nya kasih istrinya rak ngaten. Nah, kula suwun pirsa. Oh benar Mas Leri pergi. Iya Pak, tadi pamitnya kemana? Pamitnya ke Semarang. Sama siapa? Oh, saya enggak tahu Pak. Dan wong niku jadi tereng. Bocahnya istrinya malah enggak tahu kemana gitu. Mungkin niku pamit tuh rene, pamit. Oh, pamit tapi lajeng tak ngerti sama siapa yo bilangnya sama ada temennya, tapi keluar dari rumah itu sendiri Pak, enggak ada. Jalan kaki. Terus bekalnya apa? Cuma baju sama air mineral. Lah bawa enggak minta saya Pak. Loh ya terus. Nah ini Bu tahu kalau Mas Leri ini tadi pulang perginya jalan kaki terus ini di jalan itu pakai atribut ada tulisan mau jual ginjal. Saya enggak tahu. Kalau saya tahu ya saya udah melarang. Nah niku lajeng shock ta keluarganipun. Kini pun kula pagi kula kontak perangkat kalian perwakilan Gugus, kalian mendapat TPK BPD, kita rampung. Ini nanti kalau lama-lama jadi viral. Iya, nggih, pasti. Suasananya kok enggak. Suasananya lagi geger kali Mas. Iya, lagi begini. Iya iki Mas solusi. Iya. Nah, langsung kula putusnya oleh kanca-kanca. Dah, ini kita prediksikan kalau hari ini kemarin malam itu disampai di Karanguni. Kemungkinan kalau jalan kaki ya ini paling nanti tidur masih posisi di Tegal Gontor atau akhirnya kita sepakat dah kita bentuk tim untuk menelusuri siapa satu nanti ketemu ya cepat dirujuk pulang kalaupun mau kalau nggak mau ya cepat diantar kalau mau ketemu Pak Gub ya coba nanti kita jembatani tapi lain waktu kalau tapi ya coba dulu ketemu orangnya. Nah itu sudah dicari ini apa ya jalan kaki tenan apa mboten deh? Nah, ini yang justru menjadi pertanyaan saya pada saat itu teman-teman dari mulai setar jam 12 siang hari Minggunya menika ngantos dugi Kartosuro menyisir bertanya nggak ada yang pernah melihat. Nah, lajeng rasakan saking dugi Boyolali Utara. Oh, langsung sana nggih. Pak, belum kelihatan dan kita enggak pernah. Ya udah istirahat pulang dulu aja. Ngoten. Pun Wangsul. Hari Senin. Saya nunggu berita kok ini lenggang enggak ada berita apa-apa. Ini nek heboh, maksudnya sudah dikuntit media entah siapa atau entah orang pasti mengikuti nggih. Pakai streaming, video streaming atau gimana. Ini kok ini sepi. Akhirnya saya baru sore itu ada dari salah satu media ikut kalau sampai di daerah Ungaran. Nah, kebetulan saya punya teman di Solo 3. Nah, pas kontak di sana. Oke Pak, nanti tak bantu. Ki aku koordinasi karo Babinsa karo Babin Kantip Mas coba tak sisir. Nah, itu sampai di banyak mana ya Mas? Mas Haris Belotongan. Daerah Sate. Setelah sampai sana, kebetulan Pak Ketua BPD juga tim salah satu. Oh, sini Pak Aris. Sini Pak. Ini siaran langsung ya. Saksi ya. Biar udah jelas itu. Ya. Kenapa kan gitu? Itu ternyata sampai di sana saya putuskan ini kok ada kabar seperti ini sampai Belotongan. Oke. Kita juga pantau lewat teman dari sana. Sekarang tim kembali telusur sana. Sampai ngendi pokoknya nanti ditelusur. Iya ketemu.
Akhirnya ada salah satu tim juga punya saudara di Ungaran. Kebetulan juga laka lantas. Aku ki pernah lihat, cuma aku ya sepintas, cuma aku bener podo ki kok. Ada orang jalan kaki ya gitu, cuma kasih informasi kayak gitu. Ya wis kamu nek patroli barangkali ketemu tolong disampaikan dulu ya. Kita nanti jemput. Nah, terus akhirnya malam itu ya malam Senin itu? Malam Selasa. Malam Selasa. Berangkat ke Ungaran. Sampai di Ungaran mau nelusuri sepanjang juga nggak ketemu. Muter di alun-alun. Nah nanti kalau pasnya nanti Pak Bibi cerita ya. Kita hanya terima laporan itu. Dan itu paginya teman-teman mau terus sampai ke Semarang, kita udah dibel sama gugus, Pak gimana? Ini Leri udah sampai rumah, saya kaget lagi. Nah, saya kaget, ya udahlah kita protokoler. Leri suruh isolasi dulu karena juga dari luar kota. Katakannya gitu, saya nggak mau tahu itu kota mana, yang penting pokoknya isolasi dulu. Isolasi dulu. Itu aja kita tegaskan ke tim gugus saat itu. Nah, terus banyak dia yang datang. Diisolasi di mana Pak Lurah gitu? Kemarin di rumahnya, terus karena sebelahnya itu juga salah satu tim gugus, terus ada buku tamu. Nah, cuma kita memang nggak bisa mengontrol dulu media yang pada datang. Nah, itu yang selama mungkin saya dengar dan saya lihat secara langsung. Terus saya juga konfirm kepada orang tuanya, Bu Mulyani ya. Ya itu Bu Mul itu ya cerita banyak. Sebenarnya kalau untuk urusan makan, urusan kesiaran itu ya dibilang cukup lah. Karena juga banyak donasi untuk anaknya, kan memang anaknya Bu Mul sendiri. Jadi adik iparnya itu kan ada yang sedikit difabel. Itu ada donasi dari lingkungan, dari RT, juga dari lingkungan Katolik gereja. Itu bukan juga sudah ada. Itu ya. Cuma memang niku apa nggih, banyak cerita juga dari pihak perusahaan. Bahwa Leri itu juga kalau dengan pekerja yang lain berbeda sedikit. Ya untuk kesenangan makan dan lain-lain itu agak beda. Itu juga yang mungkin Leri sendiri itu terlalu boros. Terlalu boros. Terus kalau pulang kerjanya kan nginep gitu di Sleman. Jadi kalau pulang itu berapa hari, pulang 2 hari. Tapi nanti kalau paminya 2 hari, akhirnya molor. Pernah ditanyain Pak Lurah itu kenapa Pak pengen jual ginjal tenanan apa enggak gitu, beneran apa enggak gitu? Kalau niatnya dia itu loh. Ya sebenarnya itu pernah diusulkan, pernah dimunculkan di medsos Facebook. Dia pernah munculkan ya sebelumnya. Sebelum ini, tapi ketahuan sama istrinya terus dilarang. Terus istrinya sempat kontak dengan yang pernah teman-temannya. Ya kalau Mas Leri ini tolong dikasih tahu lah, kita nggak boleh kan. Jadi niat itu berarti. Nah, ini pun kalau ngarani ini nggih. Nek ten Klaten lah ten mriki niku sepanjang gelem obah niku mamah lah ngoten mawon. Iyalah nek kita itu. Terus nek sregep niku tenagane pun ten pundi itu payu didah. Lah iya lho wong lagi ke sini saja Pak Lurah saya tak bersihkan rumput itu ya Pak. Enggak mungkin Pak Lurah enggak ngasih makan ngasih apa enggak pikir kan gitu. Ya kami memang agak menyayangkan, jadi termasuk pihak Leri sendiri memang ya apa ini karena perbedaan budaya, karena itu kan sebenarnya bukan warga, bukan asli kelahiran sini, Padang kelahiran, terus besar di Jakarta, kesini kan setelah punya istri sini ya. Dia punya anak berapa ya Pak? Kalau yang di sini itu anaknya Leri sendiri itu ada 4 tapi meninggal 1. Meninggal 3. Terus anak kawan 1 ya. Mungkin Mas Aris bisa cerita. Gimana Pak Aris itu sebenarnya? Kok bisa? Lah itu lewatnya mana? Apa ya jalan kaki bener apa naik bis apa? Ya ini itu kan ya sudah diceritakan oleh Pak Lurah tadi. Memang itu kita dari minggu itu menelusuri. Kita telusuri dari
dari kita fokusnya di Galgondo ya. Jadi itu karena kan terdetek di situ, kita tanya-tanya itu nggak ada satupun yang tahu. Terus kita melanjutkan penyisiran sampai Boyolali Utara, terus sampai situ kita belum ada keterangan. Kita masih belum puas, kita kembali ke jalur tadi Pak, lewat Kartosuro tadi. Sampai situ kita juga mempunyai gambaran mungkin lewat Jatinong. Nah, kita juga melusuri sampai situ. Kita belum ada. Nah, itu terus akhirnya Minggu sore itu kita terpaksa pulang dengan tidak membawa hasil ya karena belum ada hasil apa-apa. Terus dari anjuran Pak Lurah tetap kita istirahat dulu sampai hari Seninnya itu kan juga belum ada informasi apa-apa. Terus Senin sore itu dapat informasi dari Mensos itu titiknya ada di Blotongan. Itu malam itu juga sekitar pukul 8 itu dikoordinasi Pak Lurah kita kumpul dan malam itu juga jam 9 kita lacak sana. Ya. Sampai di Blotongan itu kita berhenti dulu di sekitar situ, kita tanya-tanya juga tidak ada yang melihat gitu. Nah, terus yang dikatakan Pak Lurah tadi benar bahwa dari teman tim itu ada yang punya saudara di Ungaran sebagai polisi di sana, dia mengatakan bahwa dia pernah melihat gitu, pernah melihat sekilas. Gitu. Kita telusuri dari Blotongan, Boyolali tadi kita telusuri ke utara sampai ke Ungaran. Di Ungaran itu sudah sekitar jam 9 kita berhentinya di Kapolsek kota itu. Kita di sana juga tanya sama masuk ke Polsek, kita tanya juga tidak ada yang tahu. Terus kita sampai sisir di alun-alun, di alun-alun sana juga tidak ada yang melihat. Terus sekitar pukul 12 malam itu ada informasi bahwa tadi sore itu sekitar malam sekitar jam 10 itu terlihat di sekitar Nisin. Nisin itu ya. Nah, itu kan sebenarnya itu kan sudah setengah satuan ya, kita sebenarnya ingin istirahat tapi ada informasi itu jam 10 terlihat di Nisin, itu kita kejar. Kita kejar, kita telusuri sampai Nisin, bahkan sampai pabrik stainless itu kita tanya di situ sama sapama juga nggak pernah lihat. Udah dekat Kodam itu berarti. Udah dekat Kodam. Terus ada juga informasi sore itu ada yang lihat di pasar Babatan. Di pasar Babatan. Udah itu sampai jam 4. Jam 4 terpaksa kita juga istirahat dulu untuk sholat dan sebagainya. Ya tentu jam sekian terus kita putuskan jam 7 kita coba sisir lagi dengan informasi yang terakhir kan terlihat di Nisin sama di pasar Babatan itu. Kita menujunya ke pasar Babatan. Kita menuju sana, kita coba tanya sama pangkalan ojek di sini banyak sekali ojek itu menyatakan kemarin sore Pak itu lewat sini, lewat depan pasar ini. Itu udah kita kan berarti kan ada di sekitar situ. Kita memang rencana itu kalau sampai jam 10 kita sisir sampai situ nggak ada, kita langsung ke Semarang. Tapi baru mau kita sisir di telepon sama Pak Lurah, udah pulang aja, udah sampai di rumah gitu. Nah, itu memang yang jadi pertanyaan, jadi perbandingan kita. Seandainya sore atau malam jam 10 itu masih ada di sekitar Nisin, paginya sudah sampai di desa sini, lah itu kan itu naik apa gitu. Iya, tapi itu mesti nggak mungkin jalan kaki ya belum sampai jam 10 ya. Iya, paling nggak kalau kita jalan kaki 3 kilo itu perlu 1 jam lebih, 1,5 jam paling nggak. Nah, terus sebenarnya itu Pak, berarti udah ketemu, udah di rumah, langsung dirumahkan. Nah, ini terkait dengan
Tadi sampaikan Pak Lurah bahwa sebenarnya mereka itu keluarga itu ya cukup kalau makan Pak Lurah gitu. Jadi keluarga itu cukup. Mungkin cukup itu dalam arti sudah cukup karena menerima bantuan atau dia sendiri cukup Pak Lurah? Kalau mertuanya itu kalau untuk urusan makan mertuanya dari mertuanya tapi kan Leri sesuai keterangan-keterangan dari istrinya dulu juga banyak hitungan kan. Lah itu dinyatakan seperti yang kita dengar di TV One itu kan punya utang sejumlah 25 juta. Kita kan juga kaget. Kita kan juga kaget loh kok sampai segitu lah. Kalau kita juga sempat konfirmasi dengan ibu PKK, Mbak, ini istrinya Leri punya pinjaman nggak ke PKK? Punya Pak, berapa? 1 juta. Tapi aktif nggak? Iya, kalau cuma bunga aja Pak kan gitu. Oh ya. Tapi saya nggak compare mungkin ke wilayah umat Katolik yang mungkin juga punya simpan pinjam. Kalau di umat Katolik, maaf saya juga sebagai pengurus lingkungan situ memang untuk Leri itu untuk kegiatan keagamaan maaf kurang aktif, jadi tidak mengikuti kegiatan apapun juga. Jadi di Kabahan ya nggak tahu mungkin kan gitu Pak, karena nggak pernah kumpul, nggak pernah apa itu kan ya nggak tahu. Jadi apa ya, memang sosialisasi di warga maupun di umat itu memang kurang ya. Di sosialisasi di masyarakatnya kurang, di umat sendiri juga kurang gitu, di gereja atau di tempat ibadah juga kurang, jadi juga kurang begitu, interaksinya kurang ya tentu apa-apanya kurang. Ya orang berinteraksi kurang kan nggak tahu juga temannya, kamu punya apa tidak kan ada yang mungkin nggak tahu. Nah kemarin kan yang jadi tidak nyaman lingkungan karena komentarnya itu kan juga agak nyinggung lingkungan, merasa diremehkan lingkungan, lingkungan kan sama masyarakat jadi tanda tanya. Gitu betul. Gimana sih Leri kan kita menyayangkan. Ya terus akhirnya pas setelah ada wawancara itu ya saya coba menetralisir udahlah. Yo itu kita sambil pelajari aja, mungkin kita juga sebagai lingkungan kurang gimana. Enggak Pak, kalau dia itu memang orangnya ya mau bergaul, orang kita kunda aja dia jalan nuwun aja mboten kok gitu. Kadang-kadang juga warga yalah sabar. Karena memang mungkin karena ya bukan budaya, tapi bukan budaya apa ya mungkin kan dari masyarakat yang jelas bahwa sudah kondusif, sekarang sudah kondusif Pak, orangnya sudah kondusif, sudah nggak ada pemikiran lagi Pak, nggak ada dia punya masih mikir pengen jual lagi apa enggak ini Pak? Kemarin juga kita pendekatan, termasuk juga dari pihak gereja juga pendekatan untuk memberikan peluang, kesempatan kami pun juga kalau dia juga si Lerinya itu juga mau kesini, mungkin mau konsultasi, ya kita sebenarnya banyak sih pekerjaan. Iya banyak lah Pak. Lama buatan wegan itu mau. Iya betul. Bahkan kemarin dari Romo Paroki juga sudah langsung datang ke tempatnya. Nah itu memberi solusi. Nah untuk jualan sayuran paling enggak nanti umat di lingkungan itu suruh membeli. Betul. Dan nanti kalau sudah jalan bisa jualan di depan paroki. Itu sudah jalan luar biasa sebenarnya. Tapi ya nanti kembalinya ke Leri lagi. Mau enggak lagi. Ya nanti semoga mau, semoga tidak berulang lagi. Ya berulang lagi karena dalam kondisi seperti ini semua lagi ngurusi kondisi COVID-19, ada dengar begitu kan ya aneh. Kan dikira kita itu kan kayak nggak peduli saja. Hanya sekedar makan masa kita nanti dikira Pak Lurah kan gitu Pak. Pak Lurah, Pak Ares, apalagi dari itu ngenain umat, ngenain mana-mana kan kan dikira kayak sak makan aja kok nggak dikasih sih kan gitu, harus jualan gitu. Tapi berarti ketemu sama Pak Gubernur gitu? Ketemu? Enggak. Oh enggak. Oh itu berarti nggak sampai ke gubernuran? Kami yakini itu Pak, teman-teman saya sampai di Ungaran sudah ngelari sampai ke utara arah Semarang. Dari statement si Leri di Mensas ataupun di TV itu kan katanya sampai kantor gubernur, terus nggak bisa berjumpa dengan gubernur dengan alasan gini-gini.
tapi kan logikanya maaf kalau sampai sana otomatis media sudah penuh. Iya. Penuh di bulan penuh. Tapi kan di sana juga di bagian penuh, di kantor itu mesti penuh. Oh ya sudah. Yang penting sudah kondusif, sudah baik. Alhamdulillah banyak Pak.